Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Asep Ahmad Faktur Rahman LCM AG sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rumah Quran Tahfidz. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 insya Allah akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian manajemen Rumah Quran Tahfidz di Rumah Quran Tahfidz Anak Bandung. Kami yang beranggotakan. Baik, itulah tadi anggota kelompok dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian manajemen Rumah Tahfidz di Rumah Quran Tahfidz Anak Bandung. Baiklah, mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang latar belakang penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudari Jasmine. Kepada Saudari Jasmine, dipersilahkan. Saat ini, program Tahfidz Al-Quran menjadi program yang sedang populer dan sangat digemari di beberapa lembaga pendidikan, baik pendidikan negeri maupun swasta, baik yang formal maupun non-formal. Selain menjadi kewajiban setiap muslim mempelajari Al-Quran termasuk ibadah yang utama, terlebih lagi jika mampu untuk menghafalkannya. Dengan dorongan inilah, banyak orang tua berlomba-lomba untuk menitipkan putra dan putrinya ke lembaga pendidikan Islam yang memiliki program unggulan, yaitu program Tahfidz Al-Quran, dengan harapan kelak anaknya akan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Anak pada masa usia dini memiliki daya ingat yang kuat terhadap apa yang ia dapat melalui panca inderanya, sehingga informasi apapun yang ia terima akan mudah dihafal dan dipraktekkan. Dengan demikian, program Tahfidz Al-Quran bisa diterapkan pada anak usia dini melalui program pembelajaran bagi anak usia dini. Tantangan utama dalam pembelajaran Tahfidz Al-Quran pada anak usia dini melibatkan pemahaman anak terhadap ayat-ayat Al-Quran dan pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Namun, penelitian ini juga membawa peluang untuk mengidentifikasi praktek terbaik yang dapat memotivasi dan meningkatkan pembelajaran Tahfidz Al-Quran. Rumah Tahfidz Anak Bandung Cabang Ujung Berung dapat menjadi sumber inspirasi dan peluang untuk inovasi dalam pendidikan agama Islam pada anak usia dini. Kemudian rumusan masalah. Fokus pada penelitian ini adalah metode menghafal Al-Quran pada anak usia dini dengan lokasi Rumah Tahfidz Quran Anak Bandung Cabang Ujung Berung. Berdasarkan fokus dan lokus penelitian, peneliti merumuskan masalah dengan mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, metode apa yang digunakan untuk menghafal di lembaga ini? Kedua, bagaimana penerapan dengan metode yang digunakan? Ketiga, apakah dengan menggunakan metode tersebut berjalan efektif? Keempat, apa kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan metode tersebut? Kelima, berapa lama waktu belajar baik menghafal maupun setoran hafalan yang diberikan kepada anak setiap pertemuannya? Dan terakhir, apakah ada target atau batas minimal ayat yang harus disetorkan setiap pertemuannya? Kemudian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, untuk mengetahui metode yang digunakan menghafal pada lembaga ini. Kedua, mengetahui penerapan metode yang digunakan pada lembaga ini. Ketiga, mengetahui keefektifan metode yang digunakan pada lembaga ini. Keempat, mengetahui kekurangan dan kelebihan menggunakan metode tersebut. Selanjutnya, mengetahui waktu belajar menghafal dan setoran pada anak di setiap pertemuannya, kemudian mengetahui target atau batas minimal ayat yang harus disetorkan pada setiap pertemuan. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam mengenai metode pembelajaran Tahfidz Al-Quran pada anak usia dini, khususnya di Rumah Tahfidz Quran Bandung Cabang Ujung Berung. Dengan menggali praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan agama Islam pada anak usia dini secara lebih holistik. Baik, terima kasih kepada Saudari Jasmine atas penyampaian materi mengenai latar belakang penelitian ini. Kemudian, pada pembahasan berikutnya mengenai kerangka teologis dan penelitian terdahulu yang akan dijelaskan oleh Saudari Aida Islahiyah. Kepadanya dipersilahkan.
Terima kasih banyak kepada Saudari Dinda selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aidatul Islahiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teologis. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu. Nah, yang menjadi kajian pada penelitian ini yaitu pembelajaran tahfidz Al-Quran. Adapun sebuah karya ilmiah yang telah menjelaskan mengenai pembelajaran tahfidz Al-Quran diantaranya yaitu artikel berjudul Manajemen Pembelajaran Tahfidz Al-Quran Berbasis Metode Talaki, karya Tika Kartika pada tahun 2019. Ada pula artikel yang berjudul Tren Pendidikan Tahfidz Quran pada Anak di Rumah Quran Ar-Raudhah Rowo Tengah, karya Hakim Faisal pada tahun 2020. Terdapat pula artikel yang berjudul Peningkatan Pembelajaran Tahfidz Al-Quran Melalui Metode Talaki pada Anak Usia Dini, karya Novi Maria Krisnawati pada tahun 2021. Terdapat pula artikel yang berjudul Analisis Metode Menghafal Al-Quran pada Anak Usia Dini di Tahfidzul Anak Usia Dini, Taud Saku Pondok Pesantren Karangasem, Lamongan, karya Wuri Ainia pada tahun 2021. Terdapat pula tesis yang berjudul Strategi Pembelajaran Tahfidz Al-Quran bagi Anak Usia Dini, penelitian di RA Darul Amira, Ciamis, karya Tetin Syarifah pada tahun 2022. Nah, dilihat dari kajian pustaka yang sudah saya sebutkan, penelitian ini tentu terdapat perbedaan dan persamaan. Untuk persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pembelajaran tahfidz. Namun untuk perbedaannya yaitu terdapat pada lokusnya. Nah, lokus yang digunakan pada penelitian ini yaitu Rumah Tahfidz Quran Anak Bandung Cabang Ujung Berung. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang landasan teologis berkenaan dengan manajemen pendidikan Islam yaitu Al-Quran. Terdapat beberapa fungsi manajemen yaitu ada 4. Pertama, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini terdapat di dalam Al-Quran ya. Untuk yang pertama yaitu planning. Planning adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 18. Dalam ayat ini ada isyarat bahwa perencanaan itu harus dilakukan dengan baik. Lalu yang kedua yaitu organizing adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sebuah sasaran. Nah, kata kunci dalam pengertian ini adalah kerjasama yang terstruktur agar mencapai perorganisasian yang baik. Di dalam Al-Quran ini terdapat dalam surah As-Saff ayat 4. Selanjutnya ada actuating, artinya adalah keseluruhan usaha, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Ini terdapat dalam surah As-Saff ayat 3. Dan yang terakhir ada controlling, yang artinya penilaian dan pengawasan terhadap segala hal yang dilakukan anggota organisasi sehingga dapat diarahkan ke jalan yang benar sesuai tujuan. Ini terdapat dalam kisah Nabi Sulaiman yang terdapat di dalam Al-Quran, memberikan inspirasi akan pentingnya controlling. Terdapat dalam surah An-Naml ayat 27. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aidatul Islahiyah atas penjelasan mengenai kerangka teologis dan penelitian terdahulu. Oke, penjelasan mengenai kerangka teoritis dan metodologi penelitian akan dilanjutkan oleh Saudara Arif Muhaimin. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan teoritis. Ada beberapa bagian. Langsung saja. Yang ke satu ada pengertian manajemen. Manajemen adalah gabungan ilmu dan seni yang tujuannya membuat orang lain termotivasi dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. Yang kedua ada fungsi-fungsi manajemen.
A yaitu perencanaan atau planning. Tujuannya memberikan arah dan kerangka kerja untuk tindakan selanjutnya. Yang B, perorganisasian. Tujuannya membangun kerangka kerja yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi. C, ada pengarahan. Tujuannya membangkitkan semangat dan keterlibatan anggota tim untuk kinerja yang optimal. Yang D, ada pengendalian, controlling. Tujuannya menjamin bahwa kegiatan organisasi sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Fungsi ini dikenal sebagai VOLC, yaitu Planning, Organizing, Leading, Controlling, dan merupakan dasar bagi kegiatan manajerial. Yang ketiga, ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran diartikan sebagai interaksi antar siswa, pendidikan, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan pembelajaran di mana memfasilitasi perolehan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan kepercayaan siswa. Dengan kata lain ialah suatu proses yang bertujuan membantu siswa agar dapat belajar secara efektif. Yang keempat, ada fungsi-fungsi dalam manajemen pembelajaran. Yang A, perencanaan pembelajaran. Tujuannya memberikan kerangka kerja untuk proses pembelajaran yang terstruktur. Yang B, perorganisasian kelas. Tujuannya membentuk struktur kelas, mengelola waktu, dan mengatur sumber daya pembelajaran. Yang C, pelaksanaan pengajaran. Tujuannya memastikan materi diajarkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang D, evaluasi pembelajaran. Tujuannya menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan merancang perbaikan jika diperlukan. Yang E, manajemen kelas. Tujuannya menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa. Yang F, pengembangan profesional guru. Tujuannya meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang G, koordinasi dengan stakeholder. Tujuannya membangun kerjasama dan memperkuat dukungan bagi proses pembelajaran. Yang kelima, ada pengertian tahfidz Al-Quran. Tahfidz Al-Quran adalah proses menghafal Al-Quran dalam ingatan sehingga dapat dilafadzkan atau ucapan di luar kepala secara benar dengan cara tertentu dan terus menerus. Yang keenam, ada metode-metode tahfidz. Menurut Sadullah, ada beberapa macam metode dalam tahfidz Quran, yaitu A, metode bin nazar. Yang selanjutnya metode tahfidz. Yang C, metode talaki. Yang D, metode takrir. Yang E, tasmi. Yang ketujuh, ada manajemen pembelajaran tahfidz. Yang A, perencanaan pembelajaran tahfidz. Tujuannya menciptakan struktur pembelajaran yang terorganisasi untuk memudahkan siswa dalam menghafal Al-Quran. Yang B, pemilihan metode hafalan. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses hafalan Al-Quran. Yang C, penggunaan teknologi dalam tahfidz. Tujuannya memberikan saran tambahan dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam hafalan Al-Quran. Yang D, pemantauan dan evaluasi hafalan. Tujuannya menilai pencapaian hafalan dan merancang langkah-langkah perbaikan jika diperbaiki. Yang E, pembinaan dan motivasi. Tujuannya membangun semangat dan ketekunan siswa dalam menghafal Al-Quran. Yang E, pengelolaan waktu. Tujuannya mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk mencapai hasil hafalan yang maksimal. Yang G, koordinasi dengan orang tua dan komunitas. Tujuannya menciptakan dukungan dan kerjasama dari lingkungan sekitar siswa. Manajemen pembelajaran tahfidz ini berfokus pada upaya menyelenggarakan pembelajaran Al-Quran dengan cara terstruktur, terorganisir, dan memotivasi siswa untuk mencapai keunggulan dalam hafalan Al-Quran. Yang kedelapan, ada pengertian pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran, juga mengembangkan dan menyebarkan agama Islam, yang pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana siswanya itu tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seiring guru atau disebut kiai. Yang kesembilan, adalah tujuan pondok pesantren. Tujuannya adalah dalam rangka membina kepribadian Islami, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, bab ketiga, yang A, jenis data. Ada
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif di mana digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis juga menyajikan data secara deskriptif melalui wawancara, dokumentasi melalui kunjungan lapangan. Yang B, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen. Yang C, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan penelitian ilmiah yang berfokus pada pemahaman mendalam pada suatu fenomena dan konteks tertentu. Yang D, fokus dan lokus penelitian. Penelitian ini dilakukan di lembaga non-formal, yaitu Rumah Quran Anak Bandung di Jalan Raden Dewi Sartika, Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Yang E, sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel maupun skripsi. Yang F, teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab dengan narasumber. Baik, terima kasih. Baik, sebelum sampai kepada hasil dan pembahasan, mungkin kita akan membahas dulu mengenai apa itu metode tahfidz dan bagaimana metode tahfidz yang digunakan di Rumah Quran Tahfidz Anak Bandung. Nah, penjelasan ini akan dijelaskan oleh Saudara Alvin Fitrah Ramadan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fitrah Ramadan dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7 kelas A. Di sini saya akan memaparkan program tahfidz Al-Quran di Rumah Tahfidz Anak Quran Bandung. Visi Tahfidz Anak Quran Bandung menjadikan lembaga pendidikan yang profesional dan unggul dalam menyiapkan generasi yang berprestasi dan berakhlakul karimah. Kemudian dari misinya, membekali santri dengan tahsin dan tahfidz Al-Quran sebagai modal untuk terjun di masyarakat, kemudian mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW sesuai manhaj Islam, kemudian mewujudkan generasi penghafal Al-Quran yang berakhlak mulia berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Teori program tahfidznya. Tahfidz adalah istilahnya yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan umat Islam. Istilah ini berkaitan dengan orang-orang yang membaca Al-Quran, terutama yang menghafalkannya. Tahfidz berhubungan dengan proses menghafal. Tahfidz adalah menghafal, yaitu tindakan seseorang untuk berusaha meresap ke dalam pikiran agar selalu ingat. Menghafal biasanya dilakukan dengan mengulang-ulang suatu materi, baik dengan membaca kembali atau mendengarkan kembali. Tahfidz adalah istilah yang berkaitan dengan menghafal Al-Quran dalam agama Islam. Hal ini dilakukan dengan mengulang-ulang membaca dan mendengarkan Al-Quran, sehingga nantinya seseorang dapat mengingat seluruh ayat tanpa membaca kitab suci umat Islam tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahfidz atau tahfidz adalah hafalan. Tahfidz adalah istilah yang berasal dari kata hafidho yahfazu hifzon yang berarti menghafal. Tahfidz adalah menghafal, yaitu tindakan seorang untuk berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Tahfidz adalah istilah yang dikenal juga sebagai program menghafal Al-Quran. Secara etimologi, hafal merupakan lawan dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa. Sementara secara terminologi, penghafal adalah orang yang menghafal dengan cermat dan termasuk sederet kaum yang menghafal. Penghafal Al-Quran adalah orang yang menghafal setiap ayat-ayat dalam Al-Quran, mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Penghafal Al-Quran dituntut untuk menghafal secara keseluruhan, baik hafalan maupun ketelitian. Oleh sebab itu, tidaklah disebut penghafal yang sempurna orang yang menghafal Al-Quran setengahnya atau sepertiganya dan tidak menyempurnakannya. Penghafal Al-Quran disebut juga sebagai hafiz atau penjaga. Tahfidz adalah program penghafal Al-Quran, sedangkan hafiz adalah penghafal Al-Quran. Metode ini merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan seseorang menghafal Al-Quran
penerapan metode yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi penghafal dapat mempermudah menghafal Al-Quran. Berkaitan dengan hal tersebut, para ulama sudah merumuskan beberapa metode yang dapat diterapkan bagi penghafal Al-Quran. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Alvin Fitrah Ramadan atas penjelasan mengenai metode tahfidnya di Rumah Quran Anak Bandung. Kemudian dari beberapa yang sudah dijelaskan tadi tentang kerangka teori, teologis, kemudian penelitian terdahulu dan latar belakang, mari kita kepada pembahasan yang ditunggu-tunggu nih, yakni hasil dan pembahasan dari penelitian yang kita lakukan. Kepada Saudari Amalia Putri, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Selanjutnya yaitu hasil penelitian mengenai pertama, metode pembelajaran tahfiz Al-Quran di Rumah Quran Anak Kota Bandung. Rumah Quran ini memiliki program menghafal Al-Quran ditunjukkan bagi anak usia dini 5-15 tahun. Program tahfiz ini dimaksudkan untuk membentuk generasi Qurani sejak dini. Lalu untuk menghafal Al-Quran, Rumah Quran ini menggunakan metode talaki. Metode talaki yaitu menghafal ayat Al-Quran dilakukan dengan cara mendengarkan bacaan ayat yang dibacakan oleh guru secara berulang-ulang sampai murid hafal. Setelah hafal, murid akan menyetorkan hafalannya secara individu. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran tahfiz Al-Quran. Kegiatan pembelajaran tahfiz ini dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Rabu pukul 1 siang sampai 5 sore. Dan khusus untuk hari Jumat yaitu setoran hafalan. Nah, target utama hafalannya untuk kelas I'dad awal dan I'dad tsani yaitu surat An-Nas sampai surat Ad-Duha, dan untuk kelas Banin dan Banat yaitu dari surat An-Nas sampai An-Naba. Pelaksanaan menghafal Al-Quran ini dilakukan beberapa tahap. Yang pertama, murojaah hafalan. Nah, jadi sebelum dilakukannya ziyadah, anak-anak akan melakukan murojaah terlebih dahulu. Kemudian ziyadah. Ziyadah ini adalah proses menambah hafalan baru, yaitu maksimal 3 ayat. Kemudian yang ketiga, setoran hafalan, dan yang keempat, penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, penilaian setiap minggu, dan yang kedua, penilaian di setiap akhir semester. Yang ketiga yaitu faktor pendukung dan penghambat pembelajaran tahfiz Al-Quran. Yang pertama, faktor pendukung, yaitu yang pertama adanya reward. Pemberian reward ini sangat penting bagi anak usia dini karena akan menambah semangat anak dalam menghafal ayat Al-Quran. Kemudian orang tua yang aktif. Nah, faktor ini juga penting dalam meningkatkan hafalan Quran untuk anak karena ketika adanya peran orang tua dalam mengarahkan dan membimbing anak untuk murojaah di rumah. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Nah, yang pertama, murid atau anak-anak mudah bosan karena anak usia dini ini memiliki konsentrasi yang sedikit sehingga murid akan merasa mudah bosan dengan hafalan Al-Quran, apalagi ayatnya panjang. Kemudian yang kedua yaitu orang tua yang pasif. Nah, ketika murid kurang mendapat bimbingan dan arahan peran orang tua di rumah, maka akan berpengaruh terhadap hafalannya dan
akan mudah lupa dengan hafalannya karena tidak melakukan murojaah di rumah. Yang keempat yaitu keunggulan dan kelemahan dari metode talaki. Keunggulan yang pertama, menumbuhkan kedekatan antara guru dan murid. Yang kedua, guru dapat mencontohkan, membimbing, dan mengoreksi secara langsung. Kemudian kelemahannya, metode ini tidak dapat digunakan pada kelas yang muridnya cukup banyak. Kemudian guru akan menguji atau mengoreksi secara individu sehingga anak yang menunggu ini akan merasa bosan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, itu tadi mengenai hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh saudari Amalia Putri. Terima kasih sebelumnya kepada Amal, dan kami akan menyimpulkan hasil penelitian kami yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Fadil. Kepada Ahmad Fadil, dipersilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan bagian yang terakhir, yakni tentang kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi dari penelitian pada kali ini. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan pemaparan pembahasan yang telah dipaparkan, bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwasannya sebagai berikut. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik di sini. Yang pertama, metode pembelajaran tahfidz Al-Quran di Rumah Tahfidz Quran Anak Kota Bandung memiliki program menghafal Al-Quran yang ditunjukkan bagi anak usia dini 5-15 tahun. Itu poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, pelaksanaan pembelajaran tahfidz Al-Quran di Rumah Tahfidz Al-Quran Anak Bandung, yang mana memiliki prol atau deskripsi kegiatan pembelajaran tahfidz Al-Quran dan Rumah Quran akan dilaksanakan setiap hari. Jadi akan setiap hari. Pukulnya kapan saja? Nah, untuk pukulnya atau jam pembelajarannya yakni pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.00. Lalu poin ketiga adalah faktor pendukung dan penghambat pembelajaran tahfidz Al-Quran di Rumah Tahfidz Quran Anak Kota Bandung. Nah, apa saja? Yaitu di antaranya untuk faktor pendukungnya jelas dari orang tuanya masing-masing, dari orang tua anak itu masing-masing. Dan untuk penghambatnya yakni peserta didik yang mudah bosan, yang perlu dievaluasi lagi, atau adanya juga orang tua yang masih pasif akan anaknya sendiri, tidak memperhatikan bahwa anaknya perkembangannya bagaimana atau mulai membaik atau bagaimana untuk sampai saat ini. Nah, itu untuk poin-poin kesimpulannya. Kita masuk selanjutnya, yakni adalah poin implikasi, di mana secara garis besar implikasi adalah apa sih dari penelitian ini yang telah kita teliti, apa hasilnya atau apa yang bisa kita kasih, kita sarankan, atau apa aspek-aspek yang seharusnya dilakukan oleh lembaga tersebut. Nah, di sini sudah saya rangkum ada beberapa. Yang pertama adalah satu, pentingnya hafalan Al-Quran yang harus ditingkatkan terus-menerus. Adanya metode yang harus terus berkembang di dalam lembaga tersebut, baik itu makin lama ataupun untuk kedepannya pasti akan ada metode-metode yang terbarukan. Dan yang kedua apa? Pengembangan konsentrasi dan disiplin. Karena apa? Ketika menghafal, baik itu anak kecil maupun anak gede, konsentrasi dan kedisiplinan itu adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan. Nah, untuk selanjutnya apa? Yang ketiga adalah penjagaan warisan budaya dan keislaman pesantren tahfidz tersebut harus kita jaga. Karena apa? Seperti ada makalah yang apabila ada tradisi yang sudah terdahulu itu baik, maka kita lanjutkan dan kita kembangkan dengan tradisi sekarang yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Dan yang keempat, pembentukan karakter dan etika. Karena di sisi lain juga ada yang berbicara bahwasannya selain kita mencari ilmu, kita juga harus dibarengi dengan adanya akhlak, atau adab. Dan yang kelima, penyebab peningkatannya literasi Al-Quran di tahfidz menjadi penyebab langsung peningkatan literasi Al-Quran masyarakat. Nah, jadi di sini implikasinya juga bisa sebagai tersebut, bahwasannya penyebab peningkatan literasi di sini akan memicu anak-anak untuk semangat dalam menghafal Al-Quran.
Nah, dan untuk yang terakhir, pemberdayaan ekonomi lokal, yang mana di situ lembaga harus juga memperhatikan ada orang tua yang masih minim ketika ingin memondokkan anaknya, masih mikir-mikir tentang biaya. Nah, lembaga harus memikirkan itu, bahwasannya di sini loh ada lembaga yang menggunakan sistem demikian, yang mana bisa memudahkan orang tua yang ingin anaknya menghafal Al-Quran. Untuk implikasinya mungkin seperti itu. Dan yang terakhir, yakni poin yang ketiga, rekomendasi. Nah, mungkin dari setelah banyaknya penelitian yang telah kami teliti atau kelompok kami teliti, ada beberapa rekomendasi dari kami. Yang pertama adalah pengembangan program kurikulum. Jadi kurikulumnya harus lebih baik lagi. Nah, karena apa? Di sini adalah faktor penting untuk menuju. Baik, itulah tadi kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan. Mungkin dicukupkan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.